Anak-anak, perkenalkan teman baru kalian. Namanya Dava. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Kemenangan bisa diraih saat kamu bekerja sama. Dengan kebaikan alami gandum, susu, dan Aktifgo, segelas Milo saat sarapan membantumu jadi juara setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberi semangat belajar untuk menuntut ilmu hari ini. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks iklan, poster, dan slogan. Untuk itu siapkan buku catatan dan buku paketnya untuk memudahkan kalian memahami materi. Sebelum kita memulai pembahasan, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, menelaah struktur teks iklan, poster, dan slogan. Kemudian yang kedua, menelaah ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks iklan, poster, dan slogan. Kemudian yang ketiga, menyajikan gagasan, pesan atau ajakan melalui iklan, poster, dan slogan secara lisan maupun tulis. Untuk mengawali pembahasan kita, terlebih dahulu coba kalian amati, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar yang telah kalian amati, kira-kira sudah terfikirkan apa belum? Struktur teks iklan itu seperti apa sebenarnya? Kita bahas bersama-sama. Jadi, dari gambar yang telah Ibu sajikan tadi, kita simpulkan bahwa struktur teks iklan itu ada 3. Yang pertama, judul. Jadi, judul ini merupakan bagian paling atas atau tulisan yang pertama kali akan dilihat oleh pembaca atau khalayak ramai. Nah, tapi tidak semua iklan itu ada judulnya. Ibu beri contoh iklan yang ada judulnya dan tidak ada judulnya. Kemudian struktur teks iklan yang kedua yaitu nama produk. Nama produk ini merupakan bagian yang berisi produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir itu deskripsi atau justifikasi. Ini berisi penjelasan. Bagian yang berisi penjelasan mengenai produk dan bagaimana kita mendapatkan produk itu. Biasanya kalau di iklan niaga itu berisi nomor atau cara kita agar dapat memperoleh barang yang akan kita beli atau kita dapatkan. Nah, kita bisa lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks iklan, poster, dan slogan. Jadi, bahasa yang digunakan dalam teks iklan itu biasanya seperti apa? Yang pertama, menggunakan kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kalimat yang bersifat mengajak pembacanya. Biasanya ini ditandai dengan kata kunci ayo, mari, yuk. Nah, Ibu akan berikan contoh teks iklan dengan menggunakan kalimat persuasif berikut ini.
Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini apa toh sebenarnya? Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Kalimat perintah ini biasanya ditandai dengan imbuhan lah atau kah. Kemudian yang kedua ditandai dengan tanda seru. Ini contohnya seperti ini. Mohon maaf anak-anak, yang ibu maksudkan tadi bukan kah ya, tapi kan yang benar. Kemudian menggunakan kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif ini kalimat yang menyatakan pertanyaan. Jadi di sini biasanya ditandai dengan tanda tanya. Tanda tanya, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini kalimat berita. Jadi di dalamnya itu biasanya menyampaikan informasi yang semulanya kita tidak tahu menjadi tahu. Contohnya seperti ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu menyajikan gagasan, pesan, atau ajakan dalam bentuk iklan, poster, dan slogan. Dalam hal ini, langkah yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama memilih tema, kemudian yang kedua mengumpulkan bahan, kemudian yang ketiga memilih media yang akan digunakan untuk menyampaikan iklan yang telah kalian buat tadi. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka. Menyusun kerangka ini bisa dibuat berdasarkan struktur yang telah kita bahas di awal pembelajaran tadi. Yang kelima, menuliskan gagasan pesan atau ajakan ini dalam bentuk iklan. Kalian bisa memperhatikan penulisan iklannya berdasarkan kaidah dan struktur yang telah kita bahas tadi. Di sini juga ibu menambahkan penjelasan. Mungkin kalian bisa memperhatikan sebelum kalian menuliskan teks iklan itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur penulisan teks iklan, slogan, dan poster. Jadi bagaimana sih prosedur yang baik dalam menulis iklan, poster, dan slogan? Jadi yang pertama itu iklan, poster, dan slogan harus ditulis dengan sebenar-benarnya atau sesuai dengan fakta dan tidak menyinggung. Kemudian yang kedua, ditulis dengan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan runtutan kalimat dengan fakta yang sebenarnya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu kepada kalian. Silakan kalian buka buku paket halaman 25. Di situ kalian diinstruksikan untuk menulis teks iklan, poster, dan slogan secara berkelompok. Namun di sini ibu akan memberikan tugas tersebut secara individu. Jadi nanti kalian mengerjakan membuat teks iklan, poster, dan slogan di buku kalian masing-masing dengan tema yang berhubungan dengan isu keseharian kita. Bisa kesehatan, pendidikan, layanan masyarakat, atau yang lain, silahkan kalian tentukan sendiri. Tentunya dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.